lagi nyari lah caranya healing. Makanya nanti juga selain acara malam hari ini, insya Allah nanti hari Kamis saya akan live IG sama Coach Arida, topiknya juga sama, mindfulness for healing. Jadi bagaimana healing pakai mindfulness gitu ya. Nah, tapi malam hari ini saya sama Pak Hermanto mau ajak teman-teman untuk menyimak sebuah topik rahasia di balik tangisan. Wajar nggak sih kalau sedih itu menangis gitu ya? Kalau sedih nggak nangis gimana? Itu ya, ada manfaatnya nggak sih buat hidup kita? Sebenarnya Tuhan tuh ciptain air mata buat apa sih gitu ya? Apakah memang harus dikeluarkan atau ditahan? Nah, itu pasti banyak ya pertanyaan-pertanyaan itu. Dan terkadang buat beberapa orang, terutama cowok gitu ya, sering dikatain tuh Pak, dulu waktu kita masih kecil, wah kamu anaknya cengeng banget nih, gampang nangis gitu ya. Sehingga beberapa pria terus kemudian memutuskan untuk jangan sedih, jangan nangis, harus kuat, harus kuat. Nah, tapi ternyata itu nggak baik loh teman-teman ya, menahan sebuah emosi yang terpendam dan akhirnya berujung pada ledakan emosi ketika dia dewasa. Terlihatnya dari mana? Dari tulisan tangan. Makanya kita juga ada salah satunya guru kita di Enjoying Life Series namanya Coach Mario yang khusus untuk fokus di grafologi namanya tulisan tangan. Nah, itu kelihatan dari bentuk tanda tangan kita bisa kelihatan kita punya kesedihan yang terpendam. Ya, sehingga segala sesuatu jadi nggak enjoy. Nah, makanya di Enjoying Life Series dengan program I Series bersama Pak Hermanto malam hari ini, yuk kita simak ada apa ya rahasia di balik tangisan. Tanpa berlama-lama kami persilakan Pak Hermanto, silakan Pak. Iya, terima kasih Mas Di. Selamat malam teman-teman semua. Juga selamat ya Hari Raya Idul Fitri, walaupun sudah lewat 2 minggu, tapi suasananya masih dapat ya. Dan kebahagiaannya saya lihat masih ada orang-orang yang pulang atau masih dengan keluarganya, dan bersyukur sekali. Ya. Salah satu syarat pulang mudik harus vaksinasi. Jadi akhirnya kita semuanya jadi aman, dan Aman saya betul pikir Pak. dan harapkan dan doakan kekebalan tubuh kita juga sebagai bangsa juga meningkat, sehingga tidak ada lagi ancaman pandemi itu, karena ya akhirnya kita sudah beradaptasi. Dan juga untuk yang merayakan selamat Waisak. Dan ya seperti yang tadi Mas dikatakan, kita berbeda tapi juga banyak samanya, dan yang menarik kita ditempatkan sama-sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan yang terbaik buat diri kita, juga buat masyarakat di mana kita berada. Saya mau share slide, Mas Di, sudah boleh di ini? Saya sudah bisa share. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Rahasia di balik tangisan. Ketika saya melihat ini ya, saya jadi teringat ini seperti sinetron ya, sinetron misteri ini. Rahasia di balik tangisan. Ada apa di balik tangisan? Ada apa ya? Ya, saya mungkin ini background saya tentang emotional intelligence sejak tahun 96. Saya belajar itu, dan menarik sekali karena ini justru mungkin menjadi akhir dari perjalanan saya. Tadinya dia dari teknik, kemudian bekerja di pabrik, belajar leadership, service excellence, dan intinya kan orang. Dan ternyata quality juga bisa bagus kalau orangnya bagus, dan pada akhirnya orang-orang itu bisa kerja dengan bagus kalau emosinya bisa terkendali. Nah, hari ini kita bicara sesuatu yang juga berhubungan erat sekali dengan emosi, yaitu soal tangisan atau menangis. Nah, sebelum saya masuk, saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman ya. Boleh siap-siap tulis dia jawabnya di chat nih. Kapan, di mana, dan kenapa Anda menangis? Pernah nggak Anda menangis? Kapan, di mana, waktu kecil, ketika apa, atau baru saja. Saya sendiri baru saja
tadi siang ketika lihat acara TV, tiba-tiba saya terharu gitu, dan mata saya agak basah. Nah itu sedikit contoh gitu ya. Ya silakan Anda boleh tulis di kolom chat. Kapan, di mana, dan kenapa Anda menangis? Misalnya ada yang, saya tuh nggak pernah nangis Pak, nangis tuh kayak apa sih? Boleh juga. Ya. Nonton film Korea, iya. Oh, waktu sungkem. Mohon maaf pada orang tua, yes. Sering menangis, Bu Rini. Iya, salah satunya kapan, Bu? Dan kenapa ya? Kalau boleh diceritakan. Berduka, berita sedih, menangis, ya. Terharu, ingat masa kecil, Kak Sahirin. Di rumah beberapa waktu lalu, lihat video dengan cerita yang mengharukan tentang kisah nyata perjuangan hidup. Ya, melihat video inspiratif. Ya, tentunya ada ini ya, seperti perjuangan hidup juga. Oke, jadi kita bisa menangis, kalau ukurannya menangis tuh ada air mata gitu ya, keluar air mata karena ingat masa lalu ketika nonton, ketika sungkem dengan orang tua, jadi baru-baru saja menangis karena sedih, bisa juga karena rasa bangga. Bangga bisa nangis, kenapa tuh ya? Coba kita lanjut saja ke, terima kasih nih untuk respons Anda. Jadi kita bisa lihat nangis itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, menurut kategorinya tuh ada 3 jenis tangisan. Saya akan bahas itu pertama. Kemudian manfaatnya apa sih? Kok manusia bisa menangis? Kalau manusia bisa melakukan sesuatu, tentu ada maksud dari Sang Pencipta. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungannya menangis, emosi, dan orang yang cerdas emosinya. Dan habis itu kita bisa tanya jawab. Saya akan sampaikan ini sekitar mungkin 20 menit, 25 menit ya, kemudian kita tanya jawab. Jadi 3 jenis tangisan. Oke, ini yang pertama nih ya. Bayi lahir nangis. Ayah saya seorang dokter, katanya kalau bayi lahir harus nangis. Kalau nggak nangis bahaya, karena dia harus membiasakan napas. Jadi tadinya dia di dalam kandungan tidak bernapas. Jadi ketika lahir harus ditepuk, sehingga dia agak batuk lalu dia nangis dan bernapas kemudian. Di sini yang paling kiri nih, why some songs make us cry. Kadang-kadang cuma dengar lagu aja bisa menangis ya. Mungkin teringat masa lalu, teringat perjuangan hidup. Which poems make grown men cry? Puisi apa yang membuat laki-laki dewasa bisa menangis? Kadang-kadang saya juga mendengar puisi bisa terharu gitu. Is crying good for you? Ya, atau sehat apa enggak nih? Banyak sekali saya lihat di internet. Kemudian ada juga don't cry mommy. Ada anak bilang kepada maminya, harus kuat, harus kuat. Crying when angry. Ketika marah bisa nangis juga. How to make yourself cry on cue. Jadi
mungkin dengan persiapan gitu ya, jangan tiba-tiba ngagetin orang karena suaranya keras sekali. It's okay to cry at work. Kadang-kadang juga menangis di tempat kerja bisa diterima. What you need right now, menangis. Dan satu hal yang menarik juga, presiden juga bisa nangis. Saya ambil contohnya presiden Amerika. Presiden yang di Indonesia nanti takutnya ada yang ada yang komen yang apa namanya ya. Oke, jadi yang di semua level bisa menangis, laki, perempuan, kaya, miskin juga bisa menangis. Nah, jadi ada 3 jenis. Yang pertama kita lihat. Yang pertama adalah alami, keluar air mata. Otomatis keluar, membuat mata tetap lembab. Kadang kita berkedip, mungkin ketika malam hari Anda merasa tiba-tiba keluar air mata gitu ya. Artinya matanya udah capek tuh, udah ngantuk, mesti tidur. Jadi dia sudah otomatis seperti wiper kaca mobil gitu, membersihkan, diairin supaya nggak kering matanya, baca, nonton, dan mengerjakan pekerjaan lain. Suatu ketika capek, keluar air mata, alami. Yang kedua, refleks, reaksi akibat gangguan dari luar. Misalnya kena angin keras sekali, atau kena asap, atau kena uap waktu lagi potong bawang atau potong cabai, keluar gitu. Nah, tiba-tiba keluar air mata. Air mata itu juga mengamankan mata kita dari uap yang berbahaya atau angin yang keras itu, sehingga mata kita kering kan kalau ditiup gitu, seperti ada tangan kita basah. Di toilet suka ada kan tempat cuci tangan, terus disemprot udara, angin, kadang-kadang dikasih panas juga, sebentaran kering karena angin. Jadi air mata itu juga pengaman untuk mata kita tidak kering. Nah, yang ketiga, yang keluar air mata itu karena reaksi emosional. Otomatis keluar sebagai respons dari berbagai situasi emosi yang dialami. Mengandung hormon stres ya. Jadi di air mata yang keluar itu juga mengandung hormon yang dengan stres itu. Bisa ada di sinilah yang kita akan fokus bagian yang ketiga ini. Iya. Oke. Nah, tangisan yang akan kita bahas adalah yang berhubungan dengan yang emosional. Mas Di, terakhir recordingnya stop ya? Enggak Pak, ini recordingnya di YouTube Pak. Pak lanjut Pak. Oke. Ya. Baik. Nah, dari menangis yang emosional itu ternyata ada manfaatnya. Jadi tadi kita tahu kan menangisnya itu karena terharu, ingat masa lalu, ketika bertemu orang tua, ketika mungkin mengalami kekecewaan, ingat perjuangan hidup, atau melihat orang yang hidupnya berat begitu ya. Nah, kadang seorang malu untuk menangis karena takut dianggap kelemahan. Laki-laki kok nangis, udah besar kok nangis begitu. Padahal menurut penelitian sains menunjukkan bahwa tangisan itu dapat memperbaiki suasana hati. Jadi lebih tenang, lebih rileks, mengaktifkan parasympathetic nervous system. Jadi ada saraf-saraf yang menjadi rileks ketika kita menangis itu. Mungkin kalau kita lihat film gitu ya, orang yang sudah selesai nangis, habis itu dia tegak lagi lalu menguatkan hati. Ya, saya mau bekerja lagi. Ya, saya mau jalan, lanjutkan lagi tugas saya. Jadi itu manfaat dari menangis, dia sudah keluarkan unek-uneknya begitu, kesedihannya. Yang kedua, mendapat dukungan dari orang di sekitarnya. Ketika ada orang yang menangis, tentu menarik perhatian ya.
Dan ketika memang relevan nangisnya itu karena dia mungkin menderita, karena ada orang dekatnya yang juga mengalami mungkin cedera, celaka, atau penderitaan, maka orang jadi datang dan menunjukkan simpati, bahkan empati juga, menunjukkan perilaku yang bisa menolong dia. Jadi manfaat menangis ini yang pertama adalah membuat hati jadi lega. Biasanya orang habis nangis tuh udah gitu ya, udah selesai, pokoknya udah nangis gitu. Yang kedua, mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, menguatkannya. Saya siap mendampingi kamu, saya masih ada di dekat kamu. Kalau kamu perlu bantuan, saya siap membantu. Begitu. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit. Jadi ketika orang yang luka atau mengalami cedera atau disuntik begitu ya, ketika dia nangis keluar hormon oksitosin dan endorfin di dalam tubuhnya yang membuat daya tahan terhadap sakitnya jadi berkurang, dan itu membuat tubuhnya lebih oke. Kalau sebetulnya dari segi aspek apa namanya ya, meyakinkan diri, ketika dia nangis sebetulnya perhatiannya jadi beralih kepada mulutnya, kepada air matanya, jadi kebagian yang sakitnya berkurang, ditambah hormon oksitosin dan endorfin. Yang keempat, membangkitkan semangat kembali. Jadi karena hormon oksitosin dan endorfin yang memberi semangat dan tenaga itu sudah disalurkan ke seluruh tubuh, maka dia kuat untuk bangkit lagi. Nah, yang kelima, membuat lebih mudah tidur. Kita lihat anak bayi khususnya ya, kalau habis nangis, digendong-gendong, lama-lama dia tidur. Kadang-kadang orang dewasa juga begitu. Setelah nangis, sedih sekali, sampai akhirnya dia tertidur. Jadi itu adalah proses rilis dari beban yang secara alamiah. Dan yang keenam, efek nangis ini untuk kesehatan juga, membersihkan mata karena banyak air kan, kayak disiram gitu ya. Juga membersihkan hidung dari kotoran dan bakteri. Kalau kita lihat mau swab antigen kan, hidung dicolok ya, dikasih kapas, diambil sampelnya. Nah, ketika kita sedang menangis, itu cairan di dalam hidung itu kemudian keluar sekalian kan ketika pilek. Jadi kotoran-kotoran yang di dalam juga bersih. Nah, itu beberapa manfaat dari menangis. Supaya Anda, nah masalahnya jadi nangis itu baik, tapi kadang-kadang yang kita harus jaga jangan sampai berlebihan. Menangis itu memang hal yang wajar dan Anda butuhkan pada situasi tertentu, tapi pada beberapa kesempatan Anda mungkin menangis di hadapan orang lain tidak apa-apa, tapi pada momen tersebut Anda mungkin membutuhkan orang yang mendampingi Anda. Jadi orang yang bisa membantu memberi solusi atau yang membuat merasa Anda nggak sendirian begitu ya. Jadi setelah menangis Anda butuh bantuan. Nah, yang perlu diperhatikan, hindari menangis yang berlebihan, berteriak-teriak malam hari ya, atau sehingga bisa mengganggu orang. Karena ini pada akhirnya bisa membuat tenggorokan Anda juga sakit. Kadang-kadang di rumah sakit ya, teriak-teriak. Saya pernah nungguin teman saya jatuh dari pohon geger otak gitu. Bukan dia sih, orang yang di sebelahnya sepanjang malam aduh ma, teriak-teriak terus gitu. Yang lain jadi nggak bisa tidur juga gitu. Menangis berlebihan membuat mata Anda bengkak. Nah, hati-hati nih. Ya, jadi kemudian orang kan jadi akan tertarik untuk melihat kenapa matanya begitu. Akhirnya Anda kan mau bekerja lagi, jadi mengganggu perhatian orang. Juga bisa membuat Anda sakit karena berlebihan, menangis, capek berlebihan, dan mengganggu aktivitas harian. Ini akibat lebih lanjut nih kalau Anda pikir, nangis sehat loh, sering-sering nangis. Ya jangan juga ya. Akibat lebih lanjut kalau Anda gampang-gampang nangis, susah konsentrasi, merasa bersalah terus. Kalau nangis kan berarti sedih ya.
ada kekecewaan, kegagalan, susah tidur juga, akhirnya pilek, gimana mau tidur dengan nyenyak. Kadang-kadang sensi berlebihan juga, kayaknya saya paling miskin di dunia, paling menderita di dunia, atau rasa takut. Nah, kemudian mulai masuk ke organ-organ tubuh. Pencernaan terganggu, sakit dan nyeri yang tidak jelas. Ke dokter, saya sakit mah dok, saya pusing-pusing, saya sesak napas, jantung saya kok nggak stabil. Ketika diperiksa sama dokter nggak apa-apa, karena ketika di dokter suasananya kan lebih tenang. Tapi ketika Anda balik lagi ke tempat kerja, nah muncul lagi penyakitnya. Bahkan sampai kram, kejang-kejang. Nah, ini sudah tanda-tanda depresi. Jadi, disinilah hubungannya dengan perlunya kita cerdas emosi. Jadi, nangis, oke, wajar ya. Dan nangis itu tentu ada sebabnya kan. Yang kita harus tahu, kenali sebabnya apa sih. Nah, bagaimana penyebabnya itu kita hindari atau kita perkecil supaya tidak kita terdampak lagi, kita terpapar lagi, begitu, nangis lagi, terdampak lagi, nangis lagi. Misalnya, kalau anak sekolah tuh, kalau dulu ya, kalau nggak bikin PR dimarahin sama gurunya, nangis. Tapi besoknya nggak bikin PR lagi, ya dimarahin lagi. Jadi kesalahan berulang. Atau mungkin di kantor, karena pekerjaan tidak selesai, tidak sempurna, maka dimarahin atasan, bahkan mungkin dipecat, nangis. Nah, lalu kerja pindah ke tempat lain, begitu lagi, tidak hati-hati bekerjanya, ya akan terus berulang. Karena itu kita perlu pelajari apa namanya itu polanya ya. Saya menangis karena apa sih? Oh, karena mengalami ini. Nah, saya mengalami itu kenapa? Jadi menangis, emosi, dan cerdas emosi. Menangis adalah reaksi psikologis dan fisiologis. Psikologis itu kejiwaan ya, perasaan, tertekan, pikiran, saya kok selalu disalahkan. Juga reaksi fisiologis. Fisiologisnya capek, fisiologisnya otot-ototnya ya. Jadi kemudian jadi pegel-pegel, kemudian jantung berdebar lebih kencang. Kadang-kadang kalau terus berulang, akhirnya mulai pegel-pegel di leher, di mana, di bahu, di perut, kram begitu. Jadi reaksi psikologis dan fisiologis ini terhadap apa? Terhadap emosi-emosi yang terdeteksi di dalam tubuh. Nah, anehnya nih, emosi ini terdeteksi di dalam tubuh, pikiran, dan perasaan. Jadi ketika sedih, itu terasa di tubuh. Terasanya di mana sih kalau sedih? Mungkin di dada, mungkin kalau merasa kecewa, gagal, barangkali juga terasanya di kepala, ya aduh pusing, nggak bisa mikir, atau mungkin terasanya di kaki, di tangan, rasanya udah males bergerak. Nah, bisa juga karena emosi yang gembira. Emosi gembira juga bisa membuat menangis. Kenapa bisa menangis? Biasanya emosi itu kombinasi ya, campuran. Jadi ketika seorang misalnya, saya ingat juara Olimpiade Indonesia tuh, pasangan ganda itu ya, ketika menang, waduh, nangis dia. Kenapa? Dia menangis bukannya karena juara, tapi mengingat perjalanan perjuangan yang begitu berat sudah dilalui. Betapa mungkin orang-orang nggak percaya sama dia. Nah, itu teringat, itu yang membuat dia nangis ya, dan nggak nyangka bisa berhasil. Senang sekali, tapi juga ada satu beban yang rasanya lepas gitu, yang tadinya menekan dia, gembira. Bisa juga frustrasi, gagal lagi, itu membuat menangis, bahkan kadang-kadang sampai nggak bisa menangis lagi, dan sampai menangis hanya bergetar saja, nggak keluar air mata. Nah, di situ situasinya udah berat ya, udah depresi. Emosi-emosi itu sebenarnya adalah sebuah pesan dari tubuh. Jadi kalau Anda belajar dari 6 Seconds Emotional Intelligence,
Itu ada satu video. Oh ya, hari Sabtu ini ada trainingnya. Kalau Anda bisa ikut, di situ dijelaskan bagaimana emosi itu ditransfer dari satu bagian tubuh ke seluruh tubuh hanya dalam 0,6 detik, nggak sampai 1 detik, gitu. Jadi contohnya bagaimana sih ketika Anda mendengar suatu kalimat yang membuat Anda marah atau sedih, tiba-tiba seluruh badan Anda bisa bereaksi. Atau Anda melihat, nah tadi lihat film gitu ya, lihat film drama, begitu ya, kasihan amat orang itu. Barangkali Anda merasa jadi orang itu, barangkali Anda juga melihat peran itu, tokoh itu juga pernah Anda alami. Nah, itulah reaksi biochemical. Jadi yang kita perlu tahu adalah ketika merasa sesuatu, apakah itu sedih, gembira, frustrasi, takut, khawatir, ya, itu pesannya apa? Apa artinya? Kalau sedih artinya apa? Mungkin ada sesuatu yang hilang. Kalau takut berarti ada sesuatu yang mengancam. Nah, yang penting adalah kemudian, jadi setelah tahu, bagaimana meresponsnya secara benar. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, hanya nangis saja, nanti akan berulang lagi, sejarah akan berulang. Karena itu di slide ini saya tulis menangis, emosi, dan cerdas emosi. Maka menangis adalah akibat dari suatu emosi, wajar, manusiawi. Tapi kalau kita terus-terusan begitu, itu akan mengganggu masa depan kita, kehidupan kita, produktivitas kita, keluarga kita juga terganggu, dan tujuan hidup kita juga terganggu. Jadi ada istilah body, mind, and soul, ya. Tubuh, pikiran, dan jiwa. 3 hal ini sebetulnya nyatu. Itu yang tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Itu sebetulnya suatu sistem. Ketika pikiran kita sedih, maka hati kita juga merasa, heart itu di tengah-tengah, ya, dan tubuh kita juga terpengaruh. Kemudian soul, itu soul personality atau jiwa kita juga terpengaruh. Mungkin jadi nggak suka sesama dengan seseorang, atau malah jadi malah sangat mengasihi seseorang. Ketika nonton film drakor jadi ikut nangis karena ada connectedness. Saya rasa kok kasihannya sama orang itu, begitu. Nah, jadi setelah kita lihat menangis itu adalah satu reaksi emosi terhadap suatu emosi. Yang penting bukan hanya kita sadar apa itu penyebabnya, tapi bagaimana meresponsnya secara tepat. Nah, meresponsnya itulah yang disebut cerdas emosi. Oleh Daniel Goleman dituliskan dalam teorinya 4 langkah atau 4 area kecerdasan emosional. Pertama, self-awareness. Kenali diri Anda. Anda lagi sedih, Anda lagi marah, Anda lagi kecewa. Kenapa kok sedih? Kenapa kecewa? Bisa nggak pada kedepannya Anda bisa lebih preventif? Anda perlu lakukan self-management. Kalau Anda nggak lakukan self-management, sejarah akan berulang lagi. Kejadian lagi. Ya, penderitaan tak kunjung padam. Apa dulu ada novel tuh, derita yang tak kunjung padam, gitu ya. Nggak, kok begini-begini terus, yang susah sekali. Perlu self-management supaya bisa self-performance. Nah, kemudian kalau kita mau hasilnya lebih besar, kita perlu kerjasama dengan orang. Tadi ingat, ketika kita menangis, ada orang yang mendampingi kita, ada yang memperhatikan kita. Tapi kalau kita hubungan yang nggak baik sama orang itu, ya mental, begitu ya. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik, social awareness, oh ini teman saya baik ini ya. Kemudian kita buat relationship management, sehingga kita bisa sama-sama saling mendukung, saling melengkapi, sehingga terjadilah people's performance. Nah, itu hubungan dari menangis karena emosi, tapi emosi juga kita perlu kenali. Kenapa sih bisa terjadi begitu? Lalu bagaimana mengelolanya supaya jangan terjadi lagi, bahkan kita bisa perform lebih baik. Saya kira itu saja, dan
mungkin ini definisi emosional, definisi emosi ya. Emosi itu akibat suatu objek, karena seseorang, karena sebuah video, karena orang tua, karena anak kita, dan sebagainya, berpengaruh pada kita sehingga mengganggu pikiran dan perasaan kita. Lalu terjadilah perubahan fisiologis, termasuk menangis, termasuk reaksi-reaksi lainnya. Nah, bagaimana kita menggunakan kecerdasan emosional atau EQ supaya perubahan fisiologi dan perilaku kita bisa lebih terkendali. Dan Plutchik ini bikin teori bahwa kita lihat yang bawah nih ya, sadness, sedih. Sedih bisa 3 level sebetulnya. Pensiveness tuh ya agak-agak sedih, kemudian sedih, kemudian sampai berduka. Nah, kemudian joy juga begitu, senang, bisa ya lumayan lah, bisa senang sekali, ekstasi sampai nggak bisa tahan diri, sampai lompat-lompat. Dan kita lihat ekstasi sama grief itu deket loh, nempel. Itu sebabnya ketika orang sedih sekali atau senang sekali bisa keluar air mata juga, gitu ya. Dan kita misalnya lihat yang fear nih di kanan, takut. Lebih takut lagi kalau sudah mengalami teror begitu ya. Sekarang ada perang, ada apa, dan itu juga mendekati ke tengah. Jadi ketika tekanan berat, air mata bisa keluar. Nah, yang kita perlu ingat adalah ketika kita sedih, jadi apa yang artinya? Berarti ada sesuatu yang kita lihat nih di baris ketiga, love is going away. Kayaknya saya kehilangan cinta saya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fokus to what is important to us. Apa yang penting nih? Mau dipertahankan, ya harus ada sesuatu yang dilakukan dong. Ya, mungkin mempertahankan atau mengubah perilaku kita. Sebaliknya kalau joy juga ada life is going well, semuanya aman. Kalau fear, something I care about is at risk. Sesuatu yang saya sayangi dalam bahaya nih. Bisa mau dirampok, mau dicuri, atau mau ambil orang, ada ketakutan. Lalu bagaimana reaksi kita, respons kita supaya tidak kehilangan? Ya, itu salah satu contoh. Nah, kesimpulannya, menangis atau tangisan adalah respons normal seorang manusia menghadapi berbagai emosi dan bermanfaat untuk kesehatan dan hubungan sosial, termasuk mengurangi rasa nyeri dan rasa rileks. Jadi itu menangis. Tapi bila sering terjadi, tidak terkendali atau tanpa alasan yang jelas, kemungkinan itu adalah tanda depresi. Jadi Anda perlu belajar mengatasinya, kalau bisa menghindarinya, agar jangan sampai mengganggu kinerja Anda, keluarga Anda, dan masa depan Anda. Jadi saya bold di sini adalah kita jangan hanya paham, oh iya menangis itu wajar, manusiawi, tapi belajar mengatasinya. Kemudian kalau bisa jangan sering-sering nangis dong ya, hindari, dan jangan sampai ganggu kinerja kita. Dan itu akan dampak juga kepada keluarga kita, kinerja kita bagus, keluarga kita pasti akan tertopang, karena kinerja hubungannya sama penghasilan ya, keluarga, dan juga masa depan Anda, dan juga masa depan bangsa kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Silahkan Mas Di kembali. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Wah, ini topiknya seru sekali ya. Jadi ternyata kita semua sama ketahui ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan menangis, memang sih menangis itu kalau berlebihan nggak bagus, dan tidak hanya menangis menurut saya Pak Hermanto yang berlebihan nggak bagus, makan juga kalau berlebihan juga nggak bagus. Itu ya berbahaya itu ya. Ataupun juga kalau misalnya kita olahraga bagus sehat, tapi over exercise, olahraga berlebihan, ternyata bukannya malah bagus gitu ya, malah berdampak pada merusak otot-otot yang memang setiap otot itu punya batasannya gitu. Nah ini itu sebabnya kalau kita latihan gym itu ada jedanya tuh biasanya tuh ya, ada jeda beberapa detik, terus kemudian lanjut lagi untuk seri berikutnya. Nah ini teman-teman, jadi
kalau misalnya menangis itu hal yang wajar kok ya. Jadi bukan hal yang untuk kita hindari, tapi juga jangan berlebihan, gitu ya. Jadi yang pas aja untuk rilis emosi. Nah, itu keren banget. Nah, sebelum kita lanjut untuk sesi tanya jawab, bagi yang mau bertanya boleh tulis dulu di kolom chat, nanti saya untuk bacakan. Saya mau informasi ini ke teman-teman bahwa nanti di tanggal 21 yang akan datang, hari Sabtu nanti, bersama Pak Hermanto, kita nanti akan ada seri Emotional Intelligence Practitioner, ya. Dan saat ini sudah di batch ke-15 ya Pak Hermanto, nggak kerasa ya. Kita sepanjang 2020 ya, tapi dari 2019 belum ya, 2020 ya Pak 2020 Hermanto. mulai pandemi. 2020 mulai pandemi Iya. ya. Alhamdulillah selama pandemi bersama Pak Hermanto ini kita sudah 15 batch dengan alumni udah hampir 100 lebih ya Pak ya, termasuk yang dari akademisi Iya. digawangi oleh Bu Rini tadi ya, Ibu dosen yang membawa semua dosen-dosen untuk juga belajar emotional intelligence. Karena apa? Karena ya dosen harus menjadi teladan yang baik sehingga mengajarkan materi yang baik tentu juga harus punya emosi yang baik. Jadi ini mengelola emosi, kecerdasan, keputusan, dan hasil serta untuk mendapatkan kehidupannya lebih baik kalau kita bisa sama-sama belajar tentang emotional intelligence ini. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Hermanto bahwa ada 8 kompetensi EI, tapi ada tambahan 2 lagi yang baru ya Pak ya, nanti kita sama-sama bisa simak nanti di hari Sabtu. Seru banget, karena Pak Hermanto akan membawakan ini dengan banyak sekali cerita, bahkan ada Bu Rini nih ya, yang langganan selalu riset, itu selalu menemukan cerita-cerita yang baru ya, yang disampaikan sama Pak Hermanto. Makanya ini cocok banget nih Pak, kalau cerita-ceritanya itu kemudian kita tulis jadi sebuah skenario tadi seperti di awal ya. Kita filmkan tuh cerita-ceritanya Pak Hermanto. Karena seru sekali. Nah lalu kemudian ini ya manfaatnya Bapak Ibu kalau kita bergabung di acara hari Sabtu nanti, ada free consultation, ada e-book, dan seterusnya. Dan kita ada komunitasnya. Jadi saya sama Pak Hermanto itu berpikir bahwa belajar itu bukan hanya untuk 1 hari ya Pak Hermanto ya, tapi terus kita Ya. belajar. Nah salah satunya malam hari ini juga bagian dari Iki Lovers, tapi mungkin karena masih banyak yang ada di jalan dan sebagainya, mungkin masih uh, sedikit yang baru bergabung. Tapi nggak apa-apa, nanti rekamannya kita akan share juga di grup, baik di WhatsApp maupun juga di Telegram. Dan sebagai informasi juga bahwa dengan mengikuti Emotional Intelligence Practitioner, teman-teman juga dapat kesempatan untuk join di Emotional Intelligence Trainer ya Pak Hermanto ya. Nah, di mana juga bisa ikut serta menyebarluaskan EI, karena hari ini teman-teman yang pintar banyak ya Pak Hermanto gitu. Yang pintar banyak, yang cerdas secara intelligence banyak gitu ya, tapi yang cerdas secara emosi tidak banyak. Ya, itu sebabnya banyak yang pintar malah keblenger katanya gitu ya. Nah, emosi ini seringkali kita tadi kaitkan dengan penyakit yang kronis. Nah, sampai kapan kita mau minum obat terus-menerus gitu ya? Atau bagaimana seorang anak yang emosional ternyata dia mencontoh orang tuanya juga emosional. Nah, ini sering terjadi dan sering banget terjadi ya, kita amati saja. Nah, ini dia menariknya untuk selama sesi online ini. Nah, tapi nanti mudah-mudahan kita doakan ya Pak Hermanto sehat, kita bisa ngadain juga yang offline nih Pak Hermanto ya. Kita pengen banget ya bikin yang offline. Ya nanti tentu buat para alumni tentu ada harga khusus. Tapi untuk saat ini kita masih online dulu di harga 599 per orang. Nanti teman-teman saya akan ini linknya, kalau yang ingin mempelajari ini silahkan nanti diketik aja bit. Oh, sebentar, saya copy aja ke sini. Jadi teman-teman nanti bisa klik link ini, bit.ly/info EIP ya. Jadi silahkan. Oh ini hurufnya huruf. Oh sebentar, saya nggak diklik. Hurufnya huruf besar semua. Tadi lupa captionnya nyala. Oh salah. Ntar nanti saya akan kopikan sebentar linknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali karena apa yang ada di dalam seharian training ini tentu saja bukan sebuah training yang
menyibukkan karena di sana ada banyak sekali, dan yang menarik adalah Pak Hermanto selalu mengajak para peserta untuk juga turut terlibat ya Pak Hermanto ya. Nah, ada fitur-nya di mana teman-teman nanti bisa saling terlibat untuk bercerita tentang pengalaman apa yang sudah dilakukan selama ini dalam mengembangkan emotional intelligence, dan juga nanti ada sesi breakout room-nya juga ya Pak Hermanto ya, untuk teman-teman bisa berbagi bersama gitu ya. Jadi ini sebuah acara yang menarik sekali, dan alumni kita tidak hanya di Indonesia, bahkan kemarin ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura juga, terus kemudian ada juga yang dari Uni Emirat Arab ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini oke, linknya yang bawah Bapak Ibu, silahkan coba diklik. Nah, itu nanti silahkan di scroll aja, dan nanti linknya tadi yang di bagian daftar tadi itu nanti bisa diklik ya. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir ataupun menyimak rekamannya malam hari ini bisa menggunakan kode promonya, bisa menggunakan kode promo Telegram. Jadi kalau sudah masuk ya, kalau sudah masuk nanti diklik daftar sekarang, diklik nanti ada kode promo, silahkan diinput dengan kode promo Telegram. Ya, jadi itu informasinya. Silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu untuk sesi malam hari ini keren sekali bicara soal menangis ya, soal sedih. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa wah, saya tuh kalau nangis tuh jadi cengeng banget ya. Atau terlalu melo, istilahnya anak-anak sekarang ini melo banget tuh, gampang nangis gitu ya. Nah, ini satu hal yang wajar. Silakan ada yang mau bertanya, boleh open mic, boleh raise hand, nanti saya bantu untuk open mic, silakan. Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini kalau Pak Hermanto sendiri nih Pak, tadi terakhir kali Pak menangis kapan Pak? Kalau dalam minggu-minggu ini nih Pak. Iya, ya, tadi ini lihat chatnya Ibu Rini nih, mendengar lagu negeri, lalu Ibu John juga, benar Bu Rini dengar lagu kebangsaan bisa membuat terharu. Iya, saya tadi siang lihat TV itu, berita VOA, Voice of America, lagi ada Pekan Indonesia di Amerika itu, entah di Washington DC atau di mana. Dan apa yang membuat saya terharu itu ketika lihat mereka itu jualan makanan Indonesia, nasi rames, kue apa jajanan pasar dan macam-macam lagi. Terus ada yang nari, penari apa ya yang ada kuda-kudaan itu, kuda lumping, dan mereka naik di panggung. Wah, saya terharu. Dan mereka itu adalah ada dua kesenian, yang jadi unit kesenian Indonesia yang ada di Washington DC. Saya pikir wah hebat, mereka jauh-jauh ke Amerika hanya untuk spesialisasi seni tari. Terus juga warga yang spontan bikin masakan itu. Nah di situ saya merasa terharu di situ dengan mata basah gitu ya. Namanya hebat gitu. Baik, baik, baik. Wah, luar biasa. Nah, kalau teman-teman bagaimana, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Karena ini sebuah hal yang luar biasa dan yang menarik teman-teman, nanti di hari Sabtu gitu ya. Ini saya janji sama teman-teman, nanti di hari Sabtu kita ada bagian yang keren banget. Bagaimana men-switch dari kondisi sedih bisa menjadi bahagia. Itu nanti ada namanya bocorannya tuh ya, namanya navigate emotion. Itu seperti apa tuh? Navigate emotion, karena nanti di bagian navigate emotion ini saya nanti akan kolaborasi juga sama Pak Hermanto. Saya akan bagikan tipsnya bagaimana caranya men-switch ya emosi. Dan mau sharing juga nih Pak Hermanto, ternyata kemarin hari Kamis ya, Kamis kemarin saya diundang salah satu perusahaan, apa ya, banyak lah dia produknya banyak, tapi salah satunya top brandnya itu produk power bank. Itu para salesnya pada kesulitan tidur Pak.
Jadi Hmm. salesnya tuh selalu mikirin target dan target gitu ya. Sehingga akhirnya nih gimana nih caranya biar bisa tidur nyenyak tapi target juga tetap nyampe. Wah, ternyata di masalahnya ada di emosi ini. Terlalu optimis, terlalu nggak salah gitu ya, karena memang seorang sales harus optimis kan. Nah, tapi karena terlalu king optimisnya jadi malah energinya terlalu tinggi terus tuh. Nggak bisa tidur. Nah, itu akhirnya untung ada kita punya materi namanya navigate emotion, kita bisa atur gitu ya, kita bisa atur tuh, kita bisa turunin dulu, mau tidur jangan mikirin target gitu ya, relax dulu, besok kalau udah bangun lanjut lagi targetnya. Nah, itu salah satunya manfaatnya ya. Oke, nah ini ada Dan pertanyaan nih, bagaimana Pak? dan ketika tenang, Mm-mm. emosi diturunkan, maka muncul ide-ide kreatif untuk mencapai target itu. Itu Betul sekali Pak, itu Pak, itu betul. Dan di emotional intelligence practitioner nanti teman-teman tidak hanya itu buat teman-teman yang mungkin jadi seorang leader ataukah mungkin menjadi seorang self, itu ada bagian di mana kita membangkitkan apa ya, kalau istilahnya Tony Robbins tuh membangkitkan rasaksa di dalam diri kita ya, yang namanya motivational apa, motivation intrinsik ya Pak ya. Nah, intrinsic motivation. Nah, itu bagaimana tuh membangkitkan itu. Nah, itu hal yang seru banget. Jadi emotional intelligence itu bukan hanya sekedar kita bicara soal oh harus sabar, harus ramah gitu ya. Terus kalau kayak gitu kapan nyampe targetnya dong Pak? Nah, itu ya, itu dia tuh. Tapi bagaimana kita nyampe target tapi jualan tapi dengan ramah gitu ya, daripada kita hanya sebagai seorang sales yang ayo beli Pak dengan maksa. Nah, itu serunya ya Pak ya. Cerdas ya. beremosi. Nah, kalau nggak salah Pak Hermanto juga pernah tuh bawain materi bagaimana AI untuk sales ya Pak ya. Oke. 12 cara untuk selling. 12 Nah, selling with AI. 12 ways nah, selling with AI. Ya. betul betul betul. Nah, itu jadi itu seru sekali teman-teman, karena jangan sampai kita justru malah beranggapan bahwa ya AI ini ilmu yang biasa-biasa aja gitu ya, ilmu yang wah kok gampang kok sabar itu gitu ya, gampang diucapkan tapi memang sulit dipraktekkan. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Wempi nih Pak Hermanto, boleh saya bacakan ya Pak? Nah Pak, Hmm. apakah pelatihan emotional intelligence practitioner ini ada gelar non akademik nggak Pak? Ada tambahan nama kan sering banyak tuh, ada yang Ya, C apa gitu ya. Nah ini boleh Pak, barangkali dibantu Pak. ya. Uh, Kami tidak memberi gelar non-akademik karena emotional intelligence itu terus berkembang. Jadi makin lama makin istilahnya makin apa? Makin khatam gitu ya. Jadi yang penting adalah penerapannya sehingga kalau kita lihat ya Anda dapat sertifikat, tentunya sertifikat sebagai EI practitioner. Tapi bukan untuk title, karena saya sendiri juga ketika di 6 seconds ya diberitahu mereka itu juga orang mungkin humble, mereka tidak mau ceritakan bahwa oh, saya ini certified ini itu. Tapi memang mereka ikut program sertifikasi, tapi mereka tidak pasang title itu karena emotional intelligence itu yang lebih penting adalah dipraktekkan, lebih penting daripada dibicarakan. Nah, emotional intelligence program ini, program emotional intelligence practitioner, mengajak kita semua untuk bisa mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian ketika Anda tertarik dan ikut program emotional intelligence, saya akan berikan tips bagaimana membawakan training ini secara efektif. Ada 2 kata kuncinya, adaptasi dan adopsi, sehingga orang menyadari bahwa ini bukan ilmunya si Anu, atau dari universitas ini, dari universitas itu, tapi memang ini adalah people skill yang setiap orang bisa kembangkan. Dan di dalam training for trainer nanti khususnya, setiap orang bisa mengembangkan gayanya sendiri karena setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Mungkin itu dasarnya. Jadi saya tidak menstandarkan bahwa kalau AI trainer tuh harus begini begini begini. Jadi
Yang penting dia belajar know yourself, choose yourself, give yourself, ya. Self awareness, self management, lalu social awareness-nya baik, lalu relationship-nya baik. Mungkin itu jawaban saya, Pak Wimpi. Jadi tidak memberi gelar tapi memberi skill, knowledge and skill. Betul. Jadi sesuatu hal yang memang ini agak kontradiktif gitu ya teman-teman di di bidang pendidikan kita ya khususnya di Indonesia, yang ditanya adalah kamu punya sertifikat apa, bukan kamu bisa apa. Nah, padahal dalam kenyataannya dalam hidup dan bekerja kita yang betul-betul kita hadapi adalah kita bisa apa. Itu ya. Jangan sampai kita punya begitu banyak gelar tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya. Itu yang dimaksud Pak Wempi ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Dan yang menarik adalah ilmu ini gampang sekali diterapkan, dan bahkan rekan-rekan teman-teman trainer di sini, ada Bu Rini juga yang sudah trainer, ada Pak Sakirin gitu ya. Terus ada Pak Sakirin juga ya. Nah, ini begitu simpelnya ilmu ini bisa diterapkan di berbagai bidang ya Pak Hermanto ya. Kita ada coach Indra misalnya menerapkan AI ini di bidang sales, misalnya terus Bu Rini di bidang pendidikan gitu ya. Lalu kemudian ada Pak Sakirin juga sama di pendidikan. Kalau Bu Rini di kampusnya, kalau Pak Sakirin untuk pendidikan menengah gitu ya. Nah, ini gitu luar biasanya. Dan terus kita juga ada Coach Arida misalnya, bagaimana akhirnya AI ini juga ternyata berdampak bisa memaksimalkan mindfulness-nya beliau. Nah, sehingga akhirnya jadi kombinasi itu ya. Jadi bahkan beliau punya modul emotional growth gitu ya. Nah, itu keren sekali. Jadi misalnya Mas Wempi ini kan di bidang servis. Nah, itu nanti bisa diolah lagi Mas Wempi. Apalagi nanti kalau sampai ikut di certified trainer. Nah, itu bagaimana akhirnya AI untuk servis. Nah, itu kebayang dong. Nah, Pak Hermanto sendiri juga sering diundang oleh beberapa perusahaan untuk membawakan materi tentang servis yang basicnya adalah dari AI ya Pak ya. Jadi melayani dari hati itu seringkali kita dengar kan, melayani dari hati gitu ya. Tapi bagaimana ya sebenarnya teorinya, konsepnya, terus prakteknya itu seperti apa melayani dari hati gitu ya. Gitu kan Pak ya. Nah, itu seperti itu. Dan ada beberapa juga trainer service excellence yang seperti Tere ya, Kak Tere. Betul. Kamaya betul. Di perbankan ada juga Ibu siapa yang di ASN tuh di Makassar. Bu Kak Nirwati. Ya. Jadi masing-masing punya gayanya sendiri, bisa mengaplikasikan di bidangnya sendiri. Itulah harapan kita semua, bagaimana emotional intelligence ini bisa dikembangkan sesuai dengan tempat di mana Anda berada. Oke, baik. Sip. Baik, mungkin ini terakhir sebelum kita selesai, ada sebuah video menarik menurut saya Pak Hermanto, dan mungkin teman-teman juga sudah pernah melihatnya di Enjoying Life series. Kita coba tes apakah ini barangkali bisa merilis emosi dan membuat kita menjadi semakin lebih semangat. Meskipun ini videonya saya bilang ada bawangnya, gitu. Istilah anak sekarang ada bawangnya Pak. Gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama video berikut ini. Suaranya ada kedengaran nggak ya? Oh, sebentar. Kayaknya tadi ke-mute. Sebentar. Suaranya nggak keluar ya, Pak ya? Belum keluar. Oh, belum keluar ya. Sebentar. Coba. Tadi ada. Oke, sebentar. Baik. Tadi belum keluar. Siap ya. Tunggu Bu, belum videonya Ibu Rini udah sedih aja. Belum Bu. Ya, kita lihat sama-sama. Belum sedih. Berikut ini.
So Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak potensi di dalam diri kita, gitu ya. Namun bagaimana cara kita memilih pelatih yang tepat, yang akan bisa membantu kita untuk bisa mencapai garis finish, itu menjadi hal yang penting. Dan malam hari ini kita luar biasa sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Hermanto Kosasi sebagai EQ trainer pertama di Indonesia